Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini kita akan membahas latihan soal TWK CPNS 2023. Video ini merupakan video yang ke-20. Oke, sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan juga like videonya, dan boleh share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Mudah-mudahan video ini dapat membantu kalian untuk bisa menghadapi CPNS tahun ini. Amin. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda II yang dipimpin oleh A. Insinyur Soekarno, B. Sugondo Joyo Puspito, C. W.R. Supratman, D. Ki Hajar Dewantara, E. Muhammad Yamin. Di sini udah ada pembahasannya. Jadi, Kongres Pemuda adalah kongres nasional yang pernah diadakan 2 kali di Jakarta atau Batavia. Kongres Pemuda pertama diadakan tahun 1926 dan menghasilkan kesepakatan bersama mengenai kegiatan pemuda pada segi sosial, ekonomi, dan budaya. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya, juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Kongres Pemuda II yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut Indonesia Raya ciptaan W.G. Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Soal nomor 1, jawabannya adalah Sugondo Joyo Puspito. Jadi, Kongres Pemuda II dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito. Jadi, soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan B. Lanjut soal nomor 2. Dalam kehidupan yang berdasarkan Pancasila, kehidupan bermasyarakat tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Begitu pula dalam hal perekonomian yang harus mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, yaitu sila A. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, E. Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, di sini yang ditanyakan adalah kehidupan bermasyarakat dalam hal perekonomian yang mengedepankan kepentingan bersama. Hal ini sesuai dengan prinsip Pancasila, sila keberapa? Nah, karena di sini ada kepentingan bersama, maka ini sesuai dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi soal nomor 2 jawabannya adalah sila kelima yang ada pada pilihan A, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lanjut soal nomor 3. Tokoh yang bertugas sebagai Wakil Ketua Panitia 9 adalah A. Insinyur Soekarno, B. Drs. Muhammad Hatta, C. Abdul Kahar Muzakir, D. Mr. Ahmad Subarjo, E. Haji Agus Salim. Berikut sudah ada pembahasannya. Jadi, Panitia 9 adalah sebuah kepanitiaan yang beranggotakan 9 tokoh nasional. Panitia ini dibentuk oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Panitia 9 dibentuk pada tanggal 1 Juni 1945 setelah BPUPKI menggelar sidang terakhir sejak dimulai pada 29 Mei 1945. BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan apa saja 5 azas yang akan dituangkan dalam Pancasila. Selain itu, tugas Panitia 9 adalah yang pertama menampung masukan dari berbagai kalangan dalam rangka penyusunan dasar negara. Yang kedua merumuskan isi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Dan yang ketiga menyusun pembukaan hukum dasar negara. Panitia 9 diketuai oleh Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi wakilnya.
Jadi, berdasarkan soal nomor 3, yang ditanyakan adalah Wakil Ketua Panitia 9, maka jawabannya adalah pilihan B, yaitu DRS Muhammad Hatta. Lanjut soal nomor 4. Bangsa Indonesia merasa dirinya bagian dari umat manusia. Oleh karena itu, dikembangkan sifat hormat menghormati dengan bangsa lain. Hal ini sesuai dengan sila ke A2, B4, C1, D5, E3. Karena di sini ada pernyataan sifat hormat menghormati dengan bangsa lain, maka ini berkaitan atau sesuai dengan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi soal nomor 4, pilihan yang tepat adalah pilihan A, yaitu sila kedua. Lanjut soal nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan pilar negara adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pancasila, C. Bhinneka Tunggal Ika, D. NKRI, E. Bela Negara. Di sini udah ada pembahasannya. Pilar bagi suatu negara adalah sistem keyakinan atau sistem filosofis yang berisi konsep, prinsip, dan nilai yang dianut oleh rakyat negara bangsa yang bersangkutan, yang diyakini dapat digunakan sebagai dasar dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pilar yang berupa sistem keyakinan harus memastikan negara bangsa tetap kokoh, memastikan terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kenyamanan, serta mampu mencapai kesejahteraan dan keadilan yang diharapkan oleh warga bangsa. 4 pilar bangsa dan negara Indonesia adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, yang meliputi aspek kebangsaan. Jadi karena yang ditanyakan yang bukan merupakan pilar negara, di antara kelima pilihan ini adalah pilihan E, yaitu bela negara. Karena Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI termasuk ke dalam pilar negara. Jadi soal nomor 5 jawabannya adalah pilihan E, bela negara. Lanjut soal nomor 6. Paham yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri sehingga kebudayaan lain terlihat buruk adalah A. Calvinisme, B. Primordialisme, C. Non-integralistik, D. Pragmatisme, E. Etnosentrisme. Ya, di sini kita harus paham maksud dari masing-masing pilihan. Yang pertama adalah Calvinisme. Adalah bentuk dari perasaan cinta, bangga, loyalitas yang tinggi, fanatisme atau kesetiaan pada suatu negara tanpa mempertimbangkan pandangan dari orang lain tentang suatu bangsa lain. Selain itu, Calvinisme bisa dikatakan sebagai sebuah ajaran dan paham tentang fanatisme seseorang terhadap tanah air yang berlebihan. Jadi sikap Calvinisme ini merupakan sikap fanatik terhadap tanah air sendiri. Yang kedua, primordialisme merupakan suatu sikap memegang teguh hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik tradisi, adat istiadat, kepercayaan, dan segala sesuatu yang ada di lingkungan. Yang ketiga adalah non-integralistik, merupakan ideologi yang menyatakan bahwa bangsa bukan kesatuan organik. Yang keempat, pragmatisme merupakan aliran filsafat yang mengajarkan bahwa kebenaran dari segala sesuatu berdasarkan kepada manfaat yang diberikannya. Yang kelima, etnosentrisme merupakan sikap atau pandangan yang berpangkal kepada masyarakat dan kebudayaan sendiri. Biasanya sikap etnosentrisme disertai dengan sikap dan pandangan yang meremehkan masyarakat dan kebudayaan lain. Jadi, berdasarkan soal nomor 6, ya, paham yang menilai budaya suku bangsa lain berdasarkan standar budayanya sendiri sehingga kebudayaan lain terlihat buruk merupakan pengertian dari etnosentrisme. Jadi, soal nomor 6 jawabannya adalah etnosentrisme. Lanjut soal nomor 7. Sebagai bangsa Indonesia, kita mengetahui bahwa azas Bhinneka Tunggal Ika terdiri atas A. Masyarakat, individu, kelompok, dan negara, B. Norma, azas, prinsip, dan hakikat, C. Pemerintahan, jabatan, wilayah, politik, dan budaya,
D. Agama, keyakinan, suku, bangsa, adat, kedaerahan, dan ras. E. Personal, kelompok, dan negara. Dari kelima pilihan ini, yang merupakan azas Bhinneka Tunggal Ika adalah pilihan D, yaitu agama, keyakinan, suku, bangsa, adat, kedaerahan, dan ras. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah pilihan D. Lanjut soal nomor 8. Berikut yang bukan komponen pengungkit pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi bersih melayani adalah A. Penataan tata laksana, B. Penguatan pengawasan, C. Peningkatan pelayanan publik, D. Penguatan akuntabilitas kinerja, E. Penataan manajemen SDM. Nah, soal nomor 8 menanyakan adalah yang bukan komponen menuju wilayah bebas dari korupsi atau wilayah birokrasi. Bersih melayani adalah yang pertama, penataan tata laksana ini jelas merupakan komponen untuk menuju wilayah yang bebas dari korupsi. Berarti ini bukan jawabannya karena yang ditanyakan adalah yang bukan atau kecuali. Yang B, penguatan pengawasan, jelas ini kita butuhkan. C. Peningkatan pelayanan publik. Ini belum tentu. Jika pelayanan publik kita tingkatkan, tetapi pelaksanaannya atau pengawasannya tidak dilakukan dengan baik, sehingga akan membuka jalan untuk seseorang melakukan korupsi, juga tidak bisa kita hanya meningkatkan pelayanan publik. D. Penguatan akuntabilitas kinerja, jelas kita butuhkan supaya kita bisa untuk bebas korupsi. E. Penataan manajemen SDM juga perlu dilakukan. Jadi di antara kelima pilihan ini, yang bukan komponen menuju wilayah bebas korupsi adalah pilihan C, yaitu peningkatan pelayanan publik. Lanjut soal nomor 9. Secara resmi, Undang-Undang Dasar 1945 digunakan sah sebagai Konstitusi Negara Indonesia pada tanggal A. 18 Agustus 1945, B. 27 Desember 1949, C. 1 Juni 1945, D. 17 Agustus 1945, E. 16 Agustus 1945. Ya, jadi Undang-Undang Dasar 1945 merupakan salah satu hasil sidang dari PPKI pada sidang pertama. Berikut ada pembahasannya. Sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan salah satunya pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah tanggal 18 Agustus 1945, yaitu pilihan A. Lanjut soal nomor 10. Pada negara Indonesia terdapat pembagian kekuasaan yang merupakan bentuk dari konsep kesatuan. Hal tersebut dapat menanggulangi masalah A. Ketatanegaraan, B. Budaya, C. Politik, D. Sosial, E. Ekonomi. Di antara kelima pilihan ini yang merupakan masalah yang dapat ditanggulangi dengan bentuk konsep kesatuan adalah pilihan A, yaitu ketatanegaraan. Oke teman-teman, kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.